Ya, coba Kak Feby. Mungkin dari judul ataupun gambar tadi, seseorang anak yang menceritakan dirinya itu tapi melalui hobinya, Ibu. Oh, betul sekali ya. Jadi seorang anak yang kira-kira seorang anak yang akan mengekspresikan dirinya melalui hobi. Oke, habis ini kita lihat ya. Oke, mari kita baca dulu. Oke, baik anak-anak. Sekarang Ibu minta kalian untuk membaca dalam hati tentang ekspresi diri melalui hobi ya, melalui buku kalian masing-masing. Dalam waktu 5 menit. Berarti di halaman 15 ya, Bu? Iya, betul. Oke, Ibu. Oke, apakah sudah selesai membacanya? Sudah. Nah, jadi apakah betul tadi itu isinya mengenai seorang anak yang mengekspresikan diri dengan hobinya? Betul, Ibu. Betul sekali ya. Nah, kalian sendiri siapa di sini yang punya hobi seru di rumah? Saya. Oke, coba Feby bisa share ke teman-teman apa hobi kamu? Saya itu, Ibu, mempunyai hobi. Kan saya suka lihat yang masak-masak itu kan, Ibu, di YouTube. Masak-masak? Iya, terus saya mempraktikannya. Tapi saya di sini lebih ke suka membuat kue, Ibu. Terus saya kan suka bantu ibu saya buat kue. Jadi saya juga suka. Oh, jadi Mbak Feby itu hobinya memasak ya? Iya, apalagi bikin kue. Oh, keren sekali ya hobinya. Coba sekarang satu orang lagi, siapa yang mau mengutarakan hobinya? Topik, Ibu. Coba Mas Taufik punya hobi apa nih? Kalau saya hobinya Main game. Betul. terus apa lagi tadi? Main game apa? Main game bola, lalu apa lagi? Sudah. Ya. Oh, hobinya bermain game ya. Oke, kita lanjut ya. Coba kita berikutnya akan ke tahap akses ya. Oke, baik anak-anak. Jadi setelah kalian membaca bacaan tadi, coba kita akan mempelajari kosakata baru. Tahap akses ya. Tadi kan sudah P, review, akses, kemudian mari kita cari tahu. Oke, Ibu. Coba siapa yang di sini mau menjawab ini? Apa, Ibu? Itu gambar apa? Gambar kardus. Betul ya, itu adalah gambar kardus. Nah, arti secara spesifiknya kira-kira apa? Tempat untuk menyimpan barang. Tempat untuk menyimpan barang. Bisa ya? Bisa. Selain itu mungkin sebuah kotak yang terbuat dari kertas. Karton kertas. Lanjut ya. Coba untuk gambar yang ini, apakah yang dilakukan orang-orang di samping ini termasuk bentuk? Ada orang memancing, ada orang membaca buku, ada orang bermain drum. Hobi, Ibu. Betul ya, itu adalah orang-orang anak-anak yang melakukan hobinya. Iya. Berikutnya, kemampuan membuat ide baru disebut Inspirasi. ya betul. Nah, inspirasi itu definisinya apa? Kemampuan membuat ide. Betul ya? Betul ya, Rina. Kemudian kalau tutorial, Cara membuat Cara langkah-langkah langkah-langkah membuat sesuatu. Iya, itu bisa ya. Nah, kalian sudah menambah kosakata baru dari sebuah bacaan. Dan itu tentu menambah ilmu kalian. Berikutnya adalah kita akan menemukan ide pokok ya. Sebelum menentukan ide pokok, kalian akan Ibu bentuk dalam dua kelompok.
kemudian kelompok 2 baris keduanya ya. Jadi kelompok 1 ada 2 anak, kelompok 2 ada 3 anak. Nanti kalian bisa lengkapi isinya. Tapi kita mengisinya sambil tetap, jadi kita mengisinya secara bersama-sama sambil Ibu memberikan materi ya. Baik, Bu. Oke, di LKPD jadi yang pertama itu tertulis mencari kosakata ya? Kosakata. Menemukan ide pokok. Iya. Oke. Mungkin kita langsung ke yang kedua saja. Jadi ini tuh melalui game kartu ide pokok ya. Ibu memberikan contoh melalui ini. Coba kalian lihat di paragraf 2. Ayahku berjualan suku sepeda motor di garasi rumah kami di kota Manado. Ayah mempunyai banyak kardus bekas yang ditumpuk di pojok garasi. Kardus tidak terpakai itu boleh dipakai. Aku mencoba membuat sesuatu. Lebih dulu aku menggambar suatu pola di kertas. Aku lalu menjiplaknya di kardus. Aku memotong pola itu dan menempel bagian-bagiannya dengan lem super punya ayah. Jadilah mobil-mobilan. Coba kalian menentukan ide pokoknya. Yang pertama, Jeffrey membuat mainan dari kardus. Atau yang kedua, Jeffrey menceritakan tentang teman-temannya. Atau yang ketiga, Jeffrey belajar matematika di rumah. Yang pertama, Ibu, Jeffrey membuat mainan dari kardus. Yang pertama ya, Jeffrey membuat mainan dari kardus. Apakah betul menurut yang lain? Betul. Betul ya. Jadi paragraf 2 tadi itu membahas tentang Jeffrey yang membuat mainan dari mainan dari kardus. kardus. Betul ya. Coba kalian sambil mengisi di LKPD kalian. Oke anak-anak, silakan selesaikan LKPD-nya ya. Jadi nanti di situ ada selain mencari ide pokok juga ada mencatat informasi penting dari bacaan. Baik, Ibu. Selesaikan, Ibu beri waktu selama 5 menit. Apakah cukup? 10 menit, Ibu. 8 menit ya. Oke, Ibu. Oke, baik anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Oke, sekarang saatnya kalian maju untuk mempresentasikan hasil. Tapi kalian cukup menyampaikan ringkasan dari cerita yang sudah kalian baca tadi. Dimulai dari kelompok 1. Mungkin bisa ke depan. Semuanya, Ibu. Semua dua-duanya. Oke. Oke, teman-teman. Jadi kami dari kelompok 1. Coba tolong sampaikan isi bacaan dalam 3-4 kalimat dalam bahasamu sendiri. Baik, Ibu. Jadi dari kelompok kami ringkasannya yaitu cerita tentang hobi tadi itu mengisahkan tentang seorang anak yang memiliki hobi membuat mainan dari kardus bekas. Yang awal mulanya ia itu diejek karena dianggap membuang-buang waktu. Tetapi karena Jeffrey-nya itu tetap semangat, akhirnya karyanya itu disukai banyak orang dan bahkan menginspirasi teman-temannya. Dan dari hobinya itu Jeffrey jadi lebih kreatif dan percaya diri. Terima kasih. Betul sekali ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Coba sekarang kelompok 2. Semuanya, Ibu. Semuanya, biar kami semua. Baik, dalam bacaan ini Jeffrey membuat berbagai mainan dari kardus di garasi ayahnya. Oke, untuk kalimat keduanya di sini meskipun sempat diejek teman-temannya, ia tetap melanjutkan hobinya. Hingga akhirnya karya Jeffrey dipuji dan mulai dikenal banyak orang. Hobinya membawa manfaat baik untuk dirinya maupun orang lain. Stay dulu. Betul sekali ya, jawabannya juga sama-sama betul. Coba berikan aplaus untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Baik, Ibu. Oke, sebelum kita ke refleksi dan nilai pesan, Ibu ingin kalian mengerjakan
Baik anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan kuisnya? Sudah, Ibu. Sudah ya, gimana? Apakah susah? Apa gampang? Gampang. Menarik banget ada gambar-gambar. Gampang ya? Gampang, Ibu. Semoga dan di situ sudah muncul nilainya kan ya? Sudah. Saya Semuanya mau betul semua. Saya. Semuanya Ibu, betul topik semua. topik salah 2, Ibu. Aku salah dua. Kenapa bisa salah? Dia main Ya game. sudah, tidak apa-apa, yang penting kalian sudah mengerjakan dengan kemampuan kalian dan bisa mengambil ilmu dari tersebut ya. Iya, Ibu. Sekarang saatnya kita merefleksikan pembelajaran hari ini ya. Coba, siapa yang mau menyumbangkan? Saya. Saya, Ibu. Karena tadi sudah disimpulkan bersama-sama, coba nilai apa yang bisa. Oke, anak-anak, sekarang kita ke refleksi dan nilai pesan. Jadi tadi kesimpulan dari bacaan itu adalah seorang anak bernama Jeffrey ya, yang dia itu sedang mencari cara untuk mengekspresikan dirinya, dan dia sudah menemukan dengan cara berkreasi melalui hobi, dan itu bisa menghasilkan sebuah karya ya. Iya, Ibu. Nah, dari cerita tersebut nilai apa yang bisa kalian ambil? Siapa yang mau menyampaikan pendapat? Mungkin saya bisa Ibu, tapi Oke. kalau salah dalam diperbaiki. Tidak apa-apa, yang penting sudah mau menyampaikan pendapat. Coba Kak Ayla sampaikan. Menurut saya nilai yang bisa diambil yaitu kan tadi kan si Jeffrey kan dia diajak teman-temannya karena hobinya itu dia buat mainan dari kardus. Nah tapi akhirnya di kemudian hari karya dari Jeffrey itu disukai sama banyak orang. Berarti artinya kalau misalnya sesuatu yang ada di diri kita atau apa yang kita hasilkan saat ini itu tidak disukai orang lain, disukai orang di sekitar kita, bukan berarti orang lain itu juga tidak suka. Jadi kita bisa tetap mengembangkan apa yang kita sukai supaya itu juga bisa jadi manfaat untuk diri kita dan juga orang lain. Bagus sekali ya jawabannya oleh Mbak Ayla. Coba kita berikan aplaus dulu. Sangat bagus. Semoga nilainya juga bisa diambil oleh kalian ya. Iya, Ibu. Jadi kalian dengan hobi-hobi kalian, kalian harus menekuni hobi yang positif itu. Jadi supaya hobi kalian itu bisa lebih berkembang lagi ya. Iya, Ibu. Nah, di sini ada kata-kata. Saya mau baca, Ibu. Oh iya, silakan Febri baca. Oke, jadi hobi melatih keterampilan, meningkatkan kreativitas, dan bermanfaat bagi orang lain. Oke. Oke, baik anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya, yaitu mempelajari mengenai cerita fabel. Oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, sekarang kita tutup dulu dengan berdoa ya. Coba ketua kelas silakan dipimpin doa. Baik, sebelum kita berbicara pada siang hari ini, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, anak-anak, sekian dari Ibu. Kita bertemu di pertemuan berikutnya ya. Baik, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Thank you always from my heart. Your smile has saved me. No matter the day, I can overcome it.